Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nasi Kordiati, mahasiswa PTG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Kalimantan Barat dengan NIM F4761231016. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL 1. Untuk selengkapnya, mari saksikan video berikut. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kita dimulai dengan biasanya kita ngapain? Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan agama dan penyakit masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini adakah teman-teman kalian yang tidak masuk? Ada yang absen kah atau apa keterangannya? Ada yang tidak masuk? Atau hadir semua nih hari ini? Ada ya? Ada ya. Bagus ya, berarti sehat semua. Sehat. Kemudian juga kira-kira kelas apa udah bersyukur? Udah selesai ya? Udah ada yang tiket ya? Iya. Apa artinya udah ada yang tiket? Kemudian tadi dari minggu lalu kan udah ada kata-kata motivasi nih dari teman-teman yang minta hari ini Ahmad ya, kayaknya Ahmad lagi nih, karena dari giliran Ahmad untuk mengeluarkan apa sih kata-kata motivasi untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan Ahmad. Kata motivasi dari kalian masih yang pertama itu jangan pernah berhenti belajar, karena hidup ini tidak pernah memberikan kita pelajaran. Minggu depan nanti boleh takbir. Iya, minggu depan itu takbir. Itu kata-kata motivasinya keren ya. Itu harus menjelaskan tujuan pembelajaran kita itu ada dua untuk kali ini. Yang pertama itu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Kamu mengetahui dulu apa sih masalah sosial? Ada nggak sih permasalahan sosial di lingkungan sekitar saya? Nanti baru kita tahu dengan lebih luasnya dari permasalahan sosial. Kemudian kamu mengidentifikasikan jenis masalah sosial. Ada beberapa jenis masalah sosial. Itu nanti kamu identifikasikan. Kemudian ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Biasanya nih pertanyaan-pertanyaan begini nanya nih. Ada masalah sosial nggak di lingkungan kita? Contohnya, coba satu orang katakan. Ya. Yang salah solusi kesenjangan sosial. Oh iya. Kesenjangan sosial benar nggak sih? Selain kesenjangan sosial apa lagi? Apa? Iya, kriminalitas. Apa lagi? Kemiskinan apa lagi Pak Ali? Tidak ada. Tidak adil. Ya, itu termasuk masalah sosial kan? Iya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan mulai masuk ke materi kita. Untuk Janu sama kakaknya nanti boleh dikasih ke arah sini ya. Boleh menunjukkan ini tadi apa siswanya apa? Kerja jelas. Ya. Ada model yang kumuh, ada sampah, berarti itu termasuk masalah sosial. Masalah sosial itu menyangkut orang banyak nggak sih? Kalau dia masalahnya nggak menyangkut orang banyak itu termasuk masalah sosial nggak? Masalah pribadi. Masalah apa? Pribadi. Masalah pribadi. Sendiri ya. Nah ini Rose. Masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Betul ya tadi ya. Kalau dia mempengaruhi semua aspek sosial. Nah ini poin-poin materi yang akan kita bahas dari masalah sosial, pengertiannya, kemudian
Kemiskinan itu sebagai masalah sosial. Ketiga ada kriminalitas, ada kesenjangan. Tadi yang tadi sudah disebutin ya? Ada kan? Nah nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nih. Betul nggak? Manusia nggak pernah lepas dari masalah, benar nggak? Ada nggak yang di sini nggak ada masalah? Semua orang punya masalah, baik masalah pribadi maupun masalah sosial. Ini pengertian dari masalah sosial. Masalah sosial terdiri dari dua kata. Pertama, masalah dan sosial. Ada yang tidak situasi atau keadaan yang tidak diinginkan, bertentangan sama aneh, tidak benar, tidak betul keadaannya. Dari gambar ini gimana nih masalah sosial? Ini masalah apa? Masalah kemiskinan. Kemudian masalah anak di bawah sudah seharusnya mereka di sekolah. Bukan artinya tidur di trotoar. Itu jadi kan itu di trotoar ya, di jalan ya. Nah itu termasuk masalah. Selain ini juga termasuk masalah sosial nih. Masalah kemiskinan timbul itu akibat fungsi di bidang ekonomi itu tidak berfungsi dengan baik. Artinya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun nggak bisa. Nah kebutuhan hidup sehari-hari itu berhubungan dengan apa? Ya, pangan, papan, minum lah ya. Dari bidang ekonomi tiga itu ya, pangan, papan dan kriminalitas. Tadi Zaidan bilang, oh kriminalitas termasuk masalah sosial, betul ya? Gambar kriminalitas atau ugal-ugalan di jalan raya termasuk kriminalitas? Ya. Kenapa? Karena membahayakan orang lain dan dirinya. Ini gambar. Tadi apa gimana? Sinjangan sosial. Sinjangan sosial. Lihat kan nggak dari gambarnya sinjangan sosial itu? Iya. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, kedua, dan rendahnya mobilitas. Itu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di bidang ekonomi. Kemudian yang tadi dikatakan ada nih masalah yang berhubungan dengan ketidakadilan. Artinya menyangkut hubungan hak-hak seseorang di dalam masyarakat itu tidak adil, tidak sesuai proporsinya. Sampai di sini ada yang menanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan, Shirley? Enggak ya? Ada yang menanyakan, siapa yang mau bertanya sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bagi kelompok. Kita bagi menjadi beberapa kelompok, 5 ya, cukup ya? Kita bagi menjadi 5 kelompok. Silakan bebas deh kelompok sama yang lain. Yang pasti berjumlah 5 mahasiswa. Ya, boleh silakan berbagi menjadi 5 kelompok. Karena masalah tersebut mempengaruhi banyak orang. Ini sebagai fenomena sosial karena kedua permasalahan di atas merupakan masalah yang melibatkan banyak orang. Kamu ingatkan lagi sama temanmu ya. Semuanya damai? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita presentasikan tugas dari LKPD-nya. Silakan perwakilan aja nih. Satu kelompok, satu orang yang mewakili maju di depan presentasi. Nah, untuk setelah itu nanti, yang di belakang boleh menanggapi ataupun cuma bertanya, boleh silakan. Kita mulai dari kelompok satu dulu, silakan kelompok satu. Semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Sahabat kelompok kami terdiri Laila,
Saya sendiri Nur Sina, Dirjen dan Jaya Sanjaya. Jadi kami akan jawab soal ini. Jadi jawaban kami yang nomor 1 tentang bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada pada gambar tersebut. Jadi jawaban kami, ya kami pernah melihat pemandangan yang serupa pada gambar tersebut dan sangat memprihatinkan karena pada gambar tersebut menunjukkan bahwa di daerah tersebut masih ada terjadinya kerumunan sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang nomor 2, mengapa kondisi pada gambar dapat dikategorikan sebagai suatu fenomena permasalahan sosial? Kondisi pada gambar dapat disebut sebagai permasalahan sosial jika mempengaruhi banyak orang dalam masyarakat dan memerlukan intervensi kolektif untuk diatasi. Yang nomor 3, mengapa kondisi sosial pada gambar banyak ditemukan di wilayah perkotaan? Kondisi sosial tersebut ditemukan di wilayah perkotaan karena perkotaan seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Wilayah perkotaan seringkali memiliki populasi yang padat, akses terhadap sumber daya yang terbatas, dan ketimpangan sosial yang lebih terlihat. Jadi untuk asesmennya, diagnosiknya, penyataannya, suatu masalah dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial jika membuat banyak orang benar. Yang nomor 2, suatu masalah yang bersifat pribadi terkadang dapat berkembang sebagai permasalahan sosial karena mendapat perhatian banyak orang benar. Maka masalah pengelolaan sosial dalam masyarakat adalah prasangka atau pandangan negatif atas keberadaan kelompok sosial lainnya benar. Semua permasalahan sosial dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial akibat pengaruh permasalahan sosial salah. Permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan cara merefleksikan diri atau memikirkan berbagai alternatif solusinya secara mendalam. Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Ya, oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk presentasi. Silakan maju Ahmad. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baiklah, untuk di depan ini ada 2 foto. Apakah kalian pernah melihat pemandangan yang serupa dengan gambar? Saya sih pernah lihat. Pertama, bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat pada di gambar? Jawaban dari kami adalah yang pertama, kondisi ekonomi pada gambar tersebut sangat memprihatinkan karena warga di sekitar daerah tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu bisa kita lihat dari anak-anak sekitar yang harusnya bersekolah, namun mereka bekerja untuk membantu orang tuanya mengais sampah untuk kehidupan sehari-hari. Kebanyakan warga sekitar yang juga bermata pencaharian yang sama sebagai pemulung, sehingga penghasilan per kapita warga sekitar juga rendah. Yang kedua, mengapa kondisi pada gambar dapat dikategorikan sebagai suatu fenomena permasalahan sosial? Karena kondisi di gambar tersebut adalah suatu masalah yang bisa mempengaruhi banyak orang, sehingga dapat berdampak pada masyarakat luas, yaitu antara lain masyarakat di kawasan daerah tersebut dan juga bisa berdampak pada masyarakat di luar daerah tersebut. Untuk yang di kawasan tersebut, mereka harus merasakan hidup di bawah garis kemiskinan dengan serba kekurangan, dan untuk masyarakat di luar kawasan menganggap kawasan tersebut kumuh dan jauhi daerah tersebut, sehingga akhirnya mereka tidak peduli dengan masyarakat yang ada di sana. Baiklah, yang nomor 3, mengapa kondisi sosial pada gambar banyak ditemukan di wilayah perkotaan? Karena kondisi ini bisa terjadi karena adanya kesenjangan sosial antara masyarakat perkotaan dan juga masyarakat di sana. Biasanya orang yang berpendapatan rendah ini hidup di wilayah pinggir kota, sehingga perbedaan tersebut sangat kontras terjadi di perkotaan. Baiklah, sekian apa yang ingin ditanya. Oke, silakan. Kenapa saya dari kelompok 4 akan bertanya? Bagaimana cara mengatasi masalah anak yang seharusnya sekolah itu mereka malah bekerja? Terima kasih pertanyaannya. Akan saya jawab. Salah satunya, saya rasa 3 dari pertanyaan tersebut berjawab adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, yang kedua
pemerintah harus melakukan program-program untuk membantu anak-anak ini bersekolah seperti program jaga penanggulangan anak-anak. Yang ketiga itu pemerintah harus membuat kayak pendapatan masyarakat. Jadi setiap bakal puas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Proses Kelompok 3 ingin mempresentasikan sekedar kelompok kami. Apakah kalian pernah melihat pemandangan yang serupa dengan gambar? Ya, satu kelompok kami pernah melihatnya. Coba kalian bayangkan potret kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. 1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tepat pada gambar? Gambar pertama menunjukkan kemiskinan di daerah pemukiman kumuh dan mudah terjadi banjir. Itu gambar kedua menunjukkan kemiskinan pada anak di bawah umur. Nomor 2. Mengapa kondisi pada gambar dapat dikategorikan sebagai suatu fenomena permasalahan sosial? Karena masalah tersebut mempengaruhi banyak orang. Masalah kemiskinan merupakan salah satu jenis dari faktor ekonomi. 3. Mengapa kondisi sosial pada gambar banyak ditemukan di wilayah perkotaan? Karena wilayah tersebut tidak mampu menampung jumlah penduduk yang terus meningkat dan keterampilan penduduk belum sesuai dengan kualitas pekerjaan yang tersedia. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya ingin membacakan hasil diskusi kami. Saya pertama, apakah kalian pernah melihat pemandangan yang serupa dengan gambar? Coba kalian bayangkan potret kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada pada gambar? Kondisi sosial ekonomi pada gambar cenderung menunjukkan kehidupan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan tingkat pendidikan rendah. Kondisi ini dibuktikan dengan struktur bangunan dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat. Dan juga dibuktikan pada gambar kedua bahwa terdapat anak di bawah umur yang seharusnya sekolah tapi malah bekerja demi keberlangsungan hidupnya. 2. Mengapa kondisi pada gambar dapat dikategorikan sebagai suatu fenomena permasalahan sosial? Karena dialami oleh banyak orang jika air menguap banjir akan menggenangi permukiman masyarakat setempat. Selain itu, apabila kebiasaan masyarakat tidak setempat dan tidak diberikan fasilitas yang memadai, permasalahan sosial ini akan terus terjadi, akan merugikan banyak pihak. Mengapa kondisi sosial pada gambar banyak ditemukan di wilayah perkotaan? Karena wilayah tersebut tidak mampu menampung jumlah penduduk yang terus meningkat, dan juga anak-anak banyak yang meninggal seperti itu dikarenakan kondisi ekonomi keluarga mereka yang tidak mampu membiayai kehidupan mereka di wilayah perkotaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Fauziah Rahma Al-Zahra, Kristina Anzalia, Laras Putri Deswita Maharani, dan Iben Nabila. Saya akan jadi perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat pemandangan yang serupa dengan gambar? Kelompok kami pernah. Lalu selanjutnya, bagaimana kondisi sosial masyarakat yang ada pada gambar? Pada gambar 1, kita lihat terjadinya permasalahan sosial kemiskinan berupa pemukiman yang berada di tepi sungai. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya banjir dikarenakan banyaknya limbah rumah tangga yang menumpuk. Pada gambar 2, permasalahan sosial yang terjadi adalah kemiskinan pada anak di bawah umur yang mengakibatkan yang seharusnya di usia mereka harusnya bersekolah tapi harus putus sekolah untuk bekerja agar dapat melanjutkan hidup. Lalu yang kedua adalah mengapa kondisi pada gambar dapat dikategorikan sebagai suatu fenomena permasalahan sosial? Karena kedua permasalahan pada gambar tersebut merupakan masalah sosial yang melibatkan banyak orang. Pada permasalahan tersebut, jika air meluap banjir akan mengenangi permukiman masyarakat. Pada gambar pertama, kondisi air yang tidak bersih akibat limbah yang menumpuk juga menyebabkan udara yang tidak bersih. Risiko adanya penyakit meningkat. Fasilitas yang didapatkan anak-anak tidak memadai dan keadaan tertentu membuat anak-anak terpaksa harus tidak bersekolah dan merugikan banyak pihak.
Yang terakhir, mengapa kondisi sosial pada masyarakat pada gambar banyak ditemukan di wilayah perkotaan? Kondisi sosial pada gambar banyak ditemukan di wilayah perkotaan karena wilayah tersebut tidak mampu menampung jumlah penduduk yang terus meningkat dan keterampilan penduduk belum sesuai kualifikasi pekerjaan yang tersedia di kota. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Dari mobil? Tidak ada? Oke, tidak ada. Silakan. Sekian saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikumpulkan kelompoknya nggak silakan dikumpulkan LKPD-nya. Siapa namanya? Duri. Ada. Lagi mas? Udah ada nama semua ya? Oke. Aku mau kasih coba. Ini hubungan dengan faktor apa? Ekonomi, faktor apa lagi yang berhubungan dengan sini? Gambar kedua menunjukkan adanya berhubungan dengan faktor pendidikan. Ya. Anak yang bekerja di bawah akan terpaksa mencari nafkah pada usia di mana dia harus bersekolah. Nah, kondisi sosial ekonomi pada gambar ini itu cenderung menunjukkan taraf ekonomi masyarakat itu kan rendah, gitu ya. Kemudian dari gambar ini rentan bencana banjir, bencana alam banjir ya. Kalau ini berhubungan dengan kesehatan juga, benar nggak? Sama kan? Kalau sampah berarti berhubungan dengan kesehatannya yang ada di lingkungan masyarakat. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, pengen kita membuat kesimpulan sama-sama nih. Apa sih kesimpulan materi hari ini mengenai masalah sosial? Itu pengen ada yang membuat kesimpulan dari teman-teman kelas kalian hari ini. Ya, boleh kita silakan sekali. Dari materi ini kita dapat simpulkan bahwa masalah sosial itu adalah masalah dari kehidupan sosial, masalah yang berkaitan dengan masyarakat luas. Jika tidak berkaitan dengan masyarakat luas, maka tidak bisa disebut sebagai masalah sosial atau biasa disebut dengan masalah pribadi. Namun ada beberapa hal yang membuat masalah pribadi tersebut menjadi masalah sosial, yaitu ketika masalah itu mendapat perhatian banyak orang. Contohnya ada pencurian motor atau pencurian rumah. Nah, masalah itu adalah masalah pribadi antara pencuri dan pemilik rumah. Namun ketika viral atau mendapat perhatian banyak orang, masalah tersebut bisa naik dan akhirnya menjadi masalah sosial. Nah, itu saja sih. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Betul ya? Ya, silakan. Menurut saya masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ya, betul juga ya. Membahayakan satu lagi guys, perwakilan yang perempuan mungkin ada kita? Oh iya, oke. Silakan Azan. Menurut pemahaman saya, yang saya ketahui tentang masalah sosial yaitu masalah sosial membutuhkan berbagai isu yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Dan ini bisa melibatkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oke, gue rasa semuanya udah paham apa sih masalah sosial kayak gimana sih. Terus ibu mau nanya satu lagi deh, kira-kira ada manfaatnya nggak sih kita belajar materi hari ini? Materi masalah sosial, manfaatnya bagi kita sebagai peserta didik itu apa sih? Manfaat mempelajari materi masalah sosial supaya apa nih? Supaya apa sebenarnya? Coba. Kita belajar tentang masalah sosial pada hari ini kan pertama kita dapat mempelajari tentang masalah sosial, contohnya kesenjangan sosial, juga kemiskinan. Dan kedua itu pun dan juga bisa mempelajari bagaimana cara solusi kita dari masalah sosial itu. Oke. Pertama kita bisa tahu nih jenis masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar ya. Kemudian apa lagi? Kamu bisa menanggulangi berbagai macam masalah sosial yang tingkatnya kecil. Misalnya membuang sampah sembarangan kan masalah sosial nggak? Iya. Kalau orang misalnya melakukan pembuangan sampah di luar
daripada tempat pembuangan sampah, kita boleh negur nggak? Artinya, di mana kita mengetahui permasalahan, tapi kita tidak melakukan permasalahan supaya tidak menjadi lebih luas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas materi kita untuk hari ini? Nah, untuk hari ini, Ibu lihat tadi dari kelompoknya Intan itu sudah sangat bagus pemaparannya. Jadi kita akan kasih sedikit aplaus. Kemudian jadi di dalam sini ada sedikit cemilan kelompoknya Intan. Silakan lagi Intan. Kita sama temannya Intan ya. Dalamnya ada minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi dari masalah sosial itu jenis-jenis dari masalah sosial. Karena tadi kan pasti gambaran luasnya aja ya. Nah, masih secara garis besar masalah sosial. Minggu depan kita akan masuk lebih detail lagi apa sih jenis-jenis masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar saya selain kemiskinan, selain pengangguran, selain kriminalitas. Nah, apa lagi? Besok minggu depan kita akan lanjutkan materi itu. Nah, untuk hari ini post testnya, Ibu akan bagikan soal post test, di mana kalian nanti akan menjodohkan soal. Ya, menjodohkan soal sama kelompok duduk kayak gini aja. Jadi menjodohkan soal berdasarkan gambar yang ada di sini. Dari gambar ini ada gambarnya kan? Ini ada gambar di mana anak-anak menggunakan motor tapi bertiga. Ya, pelanggaran lalu lintas kan? Ya. Nah, kalau pelanggaran lalu lintas dia jawabannya dengan yang mana? Nanti tinggal dulu. Oke, Ibu bagikan ya. Hanya tinggal dijodohin aja. Jodohin ada jawabannya di dalam ya. Oke. Satu ini untuk orang aja ya. Semuanya udah mantap pelajaran kan. Tidak ada pertanyaan untuk hari ini? Aman? Kalau aman, kita boleh tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan seorang berdoa. Zaidah. Silakan Zaidah berdoa untuk pelajaran saya. Baiklah, kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa bersama masing-masing. Berdoa.